Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi di materi teknik peramalan pertemuan ke-6 ya, terkait dengan pemulusan eksponensial ganda, ya, double exponential smoothing dengan metode linear satu parameter dari Brown. Bahwa metode eksponensial ganda satu parameter dari Brown yang merupakan pemulusan yang memperhitungkan pemulusan eksponensial tunggal ya, dan pemulusan eksponensial ganda. Artinya ini digabungkan ya. Jadi nilai atau nilai prediksinya ini ya hasil perhitungan dari eksponensial tunggal dan eksponensial ganda ya. Pemulusan eksponensial tunggal dan eksponensial ganda. Nah, kemudian pola data yang dapat diperhitungkan dengan metode ini yaitu pola data tren menaik ya. Jadi dia naik untuk pola trennya. Ini adalah grafik pola data masa lalunya. Ini data aktualnya. Kemudian untuk rumusnya sendiri ya, ketika kita akan menghitung pemulusan eksponensial ganda metode satu parameter dari Brown ya, kita nanti mengasumsikan bahwa nilai S aksen ya, ini nilai S aksen 1 sama dengan nilai nilai S aksen double aksen 2 sama dengan nilai daripada X1 ya. Ini diasumsikan seperti itu ya. Jadi setiap kita mau menghitung metode eksponensial ganda dengan satu parameter dari Brown ini, kita asumsikan bahwa nilai S aksen 1 dan S double aksen ya, itu sama dengan nilai X1. Selanjutnya kita menghitung nilai S aksen T-nya ya. Jadi periode keberapa yang akan kita hitung, misalkan S aksen 2. Nah, berarti sama dengan ya nilai dari alfanya ya. Nilai alfanya masih sama ya. Kemarin di pertemuan ke-5 sudah dijelaskan ya di eksponensial bahwa nilai alfa ini berkisar antara atau nilai di antara 0 sampai dengan 1 ya, nilai di antara itu. Kemudian dikali dengan XT ya, misalkan kita menghitung S aksen 2 ya, berarti di sininya X2 gitu. X ini adalah nilai aktual ya. Ditambah hasil perkalian, tapi sebelumnya dikurangkan dulu nilai hasil perkalian dari 1 min alfa dengan S aksen T min satunya ya. Ini berarti nilai ramalan T min satunya. Kalau kita mencari S2 S aksen 2, berarti di sini adalah X aksen 1 gitu. Kemudian kita juga setelah nilai S aksen T ini selesai, kita hitung semua. Selanjutnya kita menghitung nilai S double aksennya. Ya. Rumusnya adalah alfa dikali dengan S1T. Ya. Berarti kalau kita mencari S double aksen 2, berarti di sini adalah S aksen 2. Gitu. Ya. Ini adalah S ini adalah hasil peramalannya dengan tunggalnya ini. Eksponensial tunggalnya. Ditambah dengan 1 min alfa dikali S double aksen T min satunya. Ya. Kita tadi kalau kita S double aksen 2 yang dicari, berarti di sini ya S double aksen 1 ya. Ini makanya harus diasumsikan bahwa S1 aksen dan S double aksen 1 ini sama dengan X1 harus ada nilainya. Ya. Kemudian kita mencari nilai AT. Ya. Nilai AT sama dengan 2 S aksen T min S double aksen T. Kemudian mencari nilai B periode ya, BT. Sama dengan alfa dibagi 1 min alfa dikali hasil pengurangan dari S aksen T min S double aksen T.
Selanjutnya setelah A dan B diketahui, kita mencari nilai forecast periode yang akan kita cari ya. T plus M ya. T plus M berarti kalau kita menggunakan apa namanya mencari 2 berarti ini adalah FT plus M-nya nanti. Berarti misalkan M-nya 1 ya berarti F3-nya. Dan sama dengan AT min BT dikali dengan M ya. S aksen T merupakan penulisan eksponensial tunggal, kemudian S double aksennya adalah penulisan eksponensial ganda. AT sendiri nilai bebas, BT nilai terikat atau kemiringan atau gradien. Ini adalah contohnya ya, ini adalah contohnya. Kita ada data periode 1 sampai dengan periode ke-24. Ya, ini nilai aktualnya, penjualan aktualnya. Ya, ini periodenya sampai periode 24. Ya, pertama kita cari adalah nilai, ya kita asumsikan dulu bahwa S1 aksen atau S aksen 1 dan S ya 1 double aksen ini atau S double aksen 1 ini sama dengan X1. Berapa X1? X1 sama dengan 142. Ya, 43. Kita lihat. 143. Kemudian kita menghitung S aksen 2-nya ya. Setelah kita mengasumsikan S1 aksen S aksen 1 dan S double aksen 1 ya, kita hitung S1 S aksen 2-nya ya sampai dengan S aksen 24. Ya, kita gunakan rumus ya alfa dikali dengan X2 karena adalah XT tadi ya rumusnya. Berarti X2 sesuai dengan yang periode yang akan kita cari nilai ramalannya plus 1 min A dikali S aksen 1 ya karena tadi adalah T min 1. Berarti kalau kita cari S2 maka kita gunakan dikalikan dengan S1. Ya, jangan lupa seperti ini kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Yang di dalam kurung kita selesaikan dulu baru dijumlahkan sehingga hasilnya adalah untuk S aksen 2 sama dengan 144,80. Ya, dan seterusnya sampai S aksen 24 gitu. Ya. Kemudian perhitungan untuk penulisan eksponensial ganda sebagai berikut. Ya, setelah S aksen ya kita hitung ya dengan eksponensial tunggal. Selanjutnya kita menghitung nilai forecast dengan menggunakan eksponensial ganda. Ya, bahwa S double aksen 2 sama dengan alfa dikali ya, S1 2. Berarti kita menggunakan angka ini. Ya. Jadi hasil dari S aksen atau perhitungan eksponensial tunggal ini kita gunakan atau kita input ke dalam perhitungan eksponensial ganda. Ya, perhatikan. Ya. Kemudian jangan lupa juga selesaikan yang di dalam kurung. Ya. S2 S double aksen satunya kenapa 143 karena kita di awal diasumsikan bahwa sama dengan X1. Sehingga diperoleh dengan eksponensial ganda nilai ramalan periode kedua adalah 143,336 ya. Gitu. Nilai S double aksen 2-nya maksudnya. Dan seterusnya sampai S double aksen 24. Berikutnya kita menghitung nilai alfa ya. Alfa 1 kita hitung ya, yaitu dengan 2 dikali S aksen 1 di min S aksen double aksen 1 sehingga ya kita peroleh alfa 143 dan seterusnya sampai alfa 24. Kemudian perhitungan untuk nilai B ya periode yaitu untuk B1 sendiri alfa dibagi 1 min alfa dikali dengan hasil pengurangan dari S aksen 1 min S double aksen
1 ya. Sehingga karena 143 dikurangi 143 itu sama dengan 0, maka hasilnya untuk B1 sama dengan 0 dan seterusnya sampai B24. Setelah itu baru kita menghitung nilai forecast-nya, ya, nilai forecast periode kedua, ya, karena yang dihitung adalah FT plus M. Nah, FT plus tadi kan untuk menghitungnya adalah ini ya, FT plus M. Nah, berarti langsung kita menentukan periode atau F2-nya ya, karena 1 plus 1 sama dengan A1 min B1 dikali dengan 1 ya. Alfa T min 1 dikurangi B T min 1 ya, dikali dengan M tadi kan rumusnya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 143 ya, karena nilai B-nya tadi kan 0 sama dengan. Dan ini B-nya di sini. Nah, sama dengan 0. Dan seterusnya sampai F25 dengan nilai M1 ya, sampai forecast periode ke-25 yang akan kita forecast itu M-nya masih sama dengan 1. Tetapi untuk peramalan pada periode ke-26 ya itu akan mengikuti atau akan berlanjut ya, berarti 2, kemudian 27-nya berarti 3 dan seterusnya. Ya, sehingga untuk F26 sama dengan F24 plus 2 ya, karena M-nya sama dengan 2. Nanti lebih jelasnya lihat di tabel. Ya, sama dengan alfa 24 min B24 dikali dengan 2. M-nya karena M-nya 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 263,227 ya. Dan seterusnya sampai dengan peramalan pada periode ke-30 ya, karena untuk eksponensial ganda satu parameter dari Brown ini memungkinkan untuk memprediksi beberapa periode berikutnya. Ya, ini adalah data lengkapnya, tabulasinya, perhitungan lengkapnya. Ya, perlu lihat bahwa forecast-nya mulai dari FT plus M, jadi forecast periode kedua, gitu. Dan seterusnya, nah, sampai 24 dihitung, kemudian 25 juga dihitung dengan nilai ya M-nya 1. Nah, setelah 26 sampai periode yang ditentukan, karena tadi dalam soal disuruh ya memforecast sampai periode ke-30, maka M-nya sama dengan 6 sampai dengan 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk nilai M di sini yang pada tabel yang data aktual diketahui ya 1 sama dengan 1 M-nya nanti ya. Sampai 1 itu sampai M periode ke-25. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi pada periode ke-25 yaitu 257,76, periode 26 263,27 dan seterusnya sesuai dengan periode yang ditanyakan. Ya, sampai periode ke-30 yaitu 285,33 ya. Jadi sekali lagi untuk pemulusan eksponensial ganda ya, satu parameter dari Brown ini memungkinkan untuk memprediksi sampai beberapa periode berikutnya. Ya, ini untuk hasil prediksinya ya. Ini menunjukkan grafik yang linier gitu ya. Ini hasil prediksinya, linier menaik, tren ke atas, ya, tren naik. Oke, ya itu saja. Ini selanjutnya ada latihan, tugas, nanti bisa dicoba kerjakan. Ya, ini juga datanya tidak terlalu banyak, hanya 10 periode, jadi gampang, mudah gitu. Ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada kendala dalam mengerjakan, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Ya, demikian pemaparan untuk pertemuan ke-6, pemulusan eksponensial ganda satu parameter dari Brown. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.